ngantuk kelihatan sama saya? Yang ngantuk nanti disuruh menceritakan dari awal sampai akhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada doa supaya tidak ngantuk. Masih ingat doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tuh, sudah hafal semua dan sudah baca doa semuanya. Kan tidak mungkin sudah baca doa bangun tidur, mau tidur lagi. Doa lagi ya. Kalau ngantuk doa lagi ya. Baik, Bapak Ibu yang baik, kita akan lanjutkan tentang pelaksanaan ibadah umroh ya. Naik coba, dibantu dulu. Ini pakaian ihram saya kira sudah. Di tempat mikot diulang lagi. Tadi mandi, niatkan mandi ihram. Kemudian memakai wangian terlebih dahulu, baru pakai pakaian ihram karena sunnahnya pakai wangiannya itu di badan. Ya, tapi kalau urutannya pakai wangian itu nomor 3, berarti pakai pakaian ihram dulu, pas mau pakai minyak wangi dibuka lagi kan gitu. Berarti urutannya nomor 2. Kemudian melakukan perjalanan kita ke Bir Ali dalam keadaan sudah pakai pakaian ihram, dan sebaiknya saat kita berangkat ke Bir Ali, khususnya bapak-bapak, itu sudah 100%. Tapi insya Allah tidak akan saya cek. Kebayang segini banyaknya, saya pegangan satu-satu kan gitu. Pak sudah 100%. Udah. Saya percayakan kepada Bapak sudah 100%. Resikonya nanti kalau bandel paling datang kambingnya. Kena adam ya. Jadi tidak istilahnya lupa. Tetapi sebagai bentuk ikhtiar kita, begitu masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, menuju bus, di bus semuanya akan diingatkan. Karena ketika sholat tahiyatul masjid masih boleh pakai celana dalam, ya. Kan mulainya kapan? Setelah kita melafalkan niat, itu patokannya. Makanya di bus nanti diingatkan, Bapak Ibu sudah siap semuanya, Bapak sudah 100%, ya. Dipegang masing-masing, bisi ininya nggak terasa, nempel tapi nggak terasa ya. Nggak usah nyuruh tetangganya, coba saya kok ragu ya, ada tidak ya? Nggak usah. 100%, kalau sudah 100% dan pastikan tidak ada yang tertidur, ya. Kalau saya biasanya di bus, masuk bus, langsung Bapak Ibu semua sudah siap, saya minta angkat tangan semuanya. Kenapa angkat tangan? Insya Allah selama ini belum pernah ada orang yang angkat tangan sambil tidur. Sehingga memastikan semua dalam keadaan ya siap untuk melafalkan niat. Itu salah satunya. Bapak Ibu silakan angkat tangan semuanya sebelum kita niat, angkat tangan. Oh, menunjukkan tidak tidur ya. Bukan berarti ini 2 orang tidak tidur, yang lain tidur. Bukan, nanti di sana. Ya, baru melafalkan niat, membaca doa, talbiyah, dan sebagainya itu sampai kita memungkinkan, artinya tidak mungkin dari Madinah sampai Mekah talbiyah terus menerus ya, giliran pas tawafnya pada tidur. Kenapa? Di perjalanan tidak pada tidur ya. Kalau kita melafalkan talbiyah sampai kita tertidur, ya talbiyah, sholawat, dzikir, doa sampai kita tertidur, maka oleh Allah dicatat selama perjalanan kita kurang lebih 5 jam, itu dicatat sebagai orang yang sedang bertalbiyah, berdoa, bersholawat dan sebagainya. Itu luar biasa, ya. Nah, berarti ini harus kita manfaatkan. Kemudian ini pakaian ihram besok kita latihan.
kunci khususnya bapak-bapak berpakaian ihram itu kuncinya 2. 1, aman. Aman itu artinya apa? Auratnya itu tidak terlihat. Nyaman, kita bisa bergerak dengan leluasa. Karena kalau pakai ihramnya itu tidak benar, melotrok, naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Kata Pak itu Pak, itunya Pak, ada apa? Itu maksudnya ini auratnya kelihatan karena naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Itu lama-lama gulung di sini gede kan itu. Ternyata bawahnya kelihatan itu. Jadi ini untuk bapak. Besok kita praktek ya. Kalau haji perjalanan kita ataupun kita pakai pakaian ihram waktunya lebih lama daripada umroh. Kalau umroh sebentar, mungkin sekitar 11 jam kalau umroh. Tapi kalau haji tidak hanya ketika umroh saja, tapi nanti saat kita meninggalkan hotel maktab tanggal 8 Dzulhijjah ke Mina, kita sudah dalam keadaan ihram. Tanggal 9 kita berangkat ke Arafah dalam keadaan ihram. Kemudian tanggal 10 ya mabit di Musdalifah kita dalam keadaan ihram. Kemudian sampai di Mina di tenda kita dalam keadaan ihram. Sampai melempar Jumratul Aqobah ya, melempar Jumratul Aqobah, tahallul awal baru boleh pakai pakaian biasa. 8, 9, 10, 3 hari kita pakai pakaian ihram. Makanya kalau pakai pakaian ihramnya belum tadi aman dan nyaman, itu nanti bisa jadi kemana-mana begini Pak. Boleh pakai sabuk, ya, boleh pakai sabuk. Tapi sabuknya kan dijahit, nggak apa-apa, kan itu bukan pakaian. Yang tidak boleh adalah pakaian. Bagaimana kalau pakai celana dalam yang tidak terjahit? Kata yang jualnya itu boleh, kata yang jualnya. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan, lebih baik kita mengambil pendapat yang aman. Nggak apa-apa, 3 hari pakai pakaian ihram tidak pakai celana dalam nggak apa-apa. Insya Allah aman. Yang penting tadi kita ya diikat saja. Aduh lupa nggak beli sabuk, nanti di Bir Ali banyak. Sudah lewat Bir Ali pakai tali rafia. Nah, gitu. Pokoknya tidak ada rotan, akar pun berguna kan gitu. Kalau untuk wanita pakai pakaian biasa. Nah itu contohnya, itu bahu sebelah kanan dibuka, itu hanya ketika tawaf saja. Perjalanan dari Bir Ali sampai Mekah, sampai hotel, sampai berangkat ke Masjidil Haram, kita dalam keadaan tertutup. Kalau dibuka, satu memang sunnahnya ditutup, ya. Yang kedua kalau dibuka, bisa masuk angin. Kebayang 5 jam dibuka, AC-nya di atasnya. Ya. Sisi keamanan, insya Allah aman, nyaman, menikmati perjalanan 5 jam, ya kurang lebih. Ya. Bisa kurang, bisa lebih, bisa tergantung situasi dan kondisi. Karena di rest area ada supir yang berhenti, ada yang tidak mau berhenti karena mengejar pingin segera sampai di Mekah, macam-macam. Tapi standarnya berhenti terlebih dahulu. Tapi kita tidak bisa memaksa, ya. Apalagi kalau musim haji supirnya itu kebanyakan supir tembak. Akhirnya Pak pernah jamaah itu muter-muter nggak nyampe-nyampe. Ya, karena supirnya nggak tahu. Ya. Insya Allah. Pernah pengalaman tapi karena saya punya aplikasinya langsung aja aplikasi tempelkan di depan. Bangga kan gitu. Saya mau tidur. Nah, gitu. Gampang. Jadi langsung pakai map aja. Mudah pakai Google Map. Tapi di sana tidak ada itu fasilitas wazir itu ya. Ada di sana. Pakai fasilitas di sana. Baik, larangan ihram. 1, memakai wewangian. Bukan ter. Artinya apa? Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja. Misalkan begini.
memotong kuku. Berarti kan motong. Tapi kalau terpotong, mungkin enggak? Bisa juga, ya, terpotong. Memakai wangian, memakai. Nah, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang lalai. 3 kategori. Sengaja, tidak sengaja, lalai. Yang mutlak kena damnya kambing adalah sengaja. Kalau para ulama berbeda pendapat tentang damnya. Makanya damnya itu ada 3 kategori. Kambing, sedekah, puasa. Kambing, sedekah, puasa. Bahkan ada satu lagi, banyak bertaubat. Ketika sedang pakai pakaian ihram, omongnya kemana saja. Ya, misalkan, eta. Nah, kalau sudah menyebutkan eta, itu lihat orang Arab, kebayang kalau jadi suami saya. Yang jelas suami yang ada sudah ada kan itu. Membayangkan yang hidungnya mancung, ya, putih, tinggi. Itu tidak, memang secara fikihnya tidak kena dam. Tetapi kan ada larangan lain. Wala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Kan begitu. Makanya kan tobat. Ya. Kemudian memotong kuku, mencukur rambut, bulu, mengelupas kulit. Berburu binatang. Berburu binatang. Nyamuk binatang bukan? Binatang. Kecoak binatang. Ada yang memburu? Ada. Ini suatu saat mendampingi jamaah haji waktu itu. Sampai di hotel, kita langsung menuju resto untuk makan malam waktu itu. Sampai di resto, sedang makan begini, ada kecoak lewat. Yang lain cuek saja, masing-masing. Itu bukan urusan saya. Dan dia juga tidak tanya mau cari istrinya, enggak kan kita kan gitu. Tapi ada salah satu jamaah begitu lihat kecoak, langsung sendal cepitnya diambil, langsung dikejar. Langsung kecoak yang tadinya akan menghadiri pernikahan nggak jadi karena dibunuh sama beliau itu. Begitu sudah kecoaknya hancur lebur, katanya, baru astagfirullahaladzim. Langsung Ustadz gimana? Berarti Bapak akan membeli kecoak senilai 3,5 juta. Benar Ustaz? Ya kena dam kan gitu, 3,5 juta gitu. Jadi itu adalah kecoak termahal sedunia. Enggak ada kecoak harganya 3,5 juta kecuali hari itu. Saya tanya, Pak, apa hikmahnya? Kata beliau, iya Ustaz. Saya selama ini kalau di rumah, kalau lihat kecoak itu luar biasa. Saya kejar sampai mana saja. Masuk ke dalam lemari, baju yang dalam lemari saya keluarin untuk mencari kecoak. Itu hikmahnya. Kecoak adalah makhluk Allah. Ya. Apalagi mereka mau menikah, ya. Dibunuh itu. Berarti calon istrinya gagal menikahan gitu. Gara-gara calon suaminya dibunuh sama bapak gitu. Ini real terjadi gitu. Allah memberikan pelajaran untuk beliau dan yang lainnya. Karena yang lainnya semuanya melihat kan itu. Apa ini bapak itu loh ceplok gitu. Oh, ternyata apa? Kecoak kan itu. Dibunuh habis-habisan sama beliau kan itu. Nah, membunuh. Kemudian memotong tumbuhan, saya kira kecil kemungkinan lah. Ya, tergantung nyamuknya mau diapain. Ternyata meninggal dunia. Wajarnya nyamuk kalau digituin itu tidak meninggal dunia, tapi itu meninggal dunia. Berarti bukan sengaja membunuh kan? Kecuali kalau sama nyamuk ini mau menikah ternyata kan itu dibunuh sama bapak kan gitu. Iya kan, nyamuk kan kekuatan nyamuk berapa sih? Tapi kekuatan bapak luar biasa kan itu nepuknya gitu. Rambut misalkan, bapak gatel, nggaruk,
Tiba-tiba rambutnya itu ada yang jatuh. Apa kena dam kambing? Tidak. Karena itu niatnya bukan untuk mencabut rambut, tapi nggaruk. Memang ada Pak di salah satu KBH yang pada saat manasik itu semua serba dam. Pokoknya dam, kambing, kambing, dam, kambing. Kan harus ada ya tingkatan-tingkatannya. Maka dalam Al-Quran disebutkannya kan tingkatannya minimal 3 kan itu. Ya, ada yang kena damnya memotong seekor binatang, kambing ataupun onta. Ada yang damnya itu dengan memberikan sedekah, ada damnya dengan berpuasa. Ya, apalagi dalam kondisi yang terbatas. Ada yang memang kemudian kaitannya walaupun damnya kambing, tapi dia kondisinya tidak memungkinkan untuk memotong kambing, maka boleh dengan fasyamu, dengan sedekah dulu. Ya, tidak memungkinkan sedekah karena uangnya nggak ada, maka fa'alaihi bisyam, maka boleh digantikan dengan puasa. Ya, Allah kan tidak memberatkan kepada hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Nanti kita bahas lagi di sana ya. Ya, puasanya 3 hari. Ya, 3 hari. Ya, jadi ketika sedekah, jadi bahasa untuk dam, nanti kita akan akomodir. Kambing misalkan, damnya harus bayar dengan kambing, kita bantu. Saya pengen sendiri, silakan langsung datang ke bank, ngisi formulir dan lain sebagainya, pelanggarannya berupa apa, uangnya disetorkan di bank. Paling kelemahan kita apa? Pas ngisi formulir, mangga kan itu. Kenapa? Ya pakai bahasa Arab kan gitu. Ya daripada repot-repot, ya insya Allah kami yang membantu. Kan gampang begitu. Ya. Nah sedekahnya itu ya senilai memberi makan 6 orang fakir miskin. Kalau 1 orang misalkan sehari itu 3 kali nilainya, nilai sana ya, bukan nilai di Indonesia. Misalkan, di sana karena Bapak sedang di sana gitu. Di Indonesia, Ustaz saya di 10.000 di sini cukup makan, 5.000 juga cukup, makan nasi aja gitu. Sama pecel lele kan gitu. Jadi nilai makan kita di sana. Kenapa? Posisi kita ada di sana. Di sana makanan paling murah, paling 10 real. Sekali makan. Sehari 3 kali, 30 real. Kali 6 hari, ya kalikanlah segitu. Gitu. Yang paling aman adalah berhati-hati. Kan gitu. Kenapa? Dam itu bukan untuk ditakuti. Tapi dam itu untuk apa? Ditaati. Kalau kita mengikuti aturan, nggak ada. Ya, karena apa? Berarti kan tidak mengikuti aturan. Baik, lanjutkan. Menikah, meminang, menikahkan, jadi mak comblang, kang comblang. Misalkan begini, Kang, itu di kelompok kamu itu katanya janda ya. Bisa nggak? Mumpung ada di tanah suci ini, coba tanyakan supaya berkah. Wah, itu tanya. Katanya teteh sedang ini ya. Langsung dikomunikasikan. Nah, yang jadi mak comblang, yang dicomblangin, ya itu 3-3-nya kena dam. Itu kalau sedang ihram. Kalau di luar itu bagus kan gitu. Saya pernah Pak menikahkan jamaah di Masjidil Haram. Pernah Pak. Berapa kali waktu itu? 2 atau 3 kali deh gitu ya. Pernah nikahkan di sana. Ya, itu sudah dipersiapkan di Indonesia, bukan di situ kan, mendadak kan gitu. Tiba-tiba gelis Kemudian melakukan hubungan suami istri, ini onta ya.
Tapi jangan sampai ketika melihat istrinya, mah onta mah ya, kata Maya kan. Jangan nanti tersinggung istrinya. Gitu. Biasa-biasa saja, mah jangan terlalu dekat mah, nanti jadi onta deh kan gitu. Kata bapak sebelahnya, alhamdulillah, untung saya berangkat haji tidak dengan istri saya kan gitu. Kemudian berkata kotor, mencaci, bertengkar. Ini yang juga harus diperhatikan. Beberapa kali, ya, alhamdulillah kalau di KBH kita Darut Tauhid karena memang proses manasiknya, kemudian di sana terus diberikan ilmu tentang tauhid selama ini dan mudah-mudahan seterusnya tidak ada suami istri di sana bertengkar. Tapi saya ketika kumpul dengan teman-teman para petugas dari KBH yang lain, mereka pada curhat, saya pusing. Suami istri dari situ setiap hari bertengkar saja lama di tanah suci. Yang pusing ternyata siapa? Pembimbing ibadahnya kan gitu. Di sana tuh masalah sepele, kunci dibawa sama istri. Pas suaminya datang, ternyata istri belum datang. Nungguan di luar sampai masuk angin. Hanya begitu istri datang langsung telunjuknya kemana-mana. Dimarahin. Makanya ingat, kita di sana sedang menjadi tamu Allah. Tahan, ya. Kadang-kadang masalah kunci, masalah makanan, masalah belanjaan di sana jadi masalah. Belanjanya kebanyakan jadi masalah. Nggak belanja jadi masalah juga. Jadi masalahnya bukan masalah, tapi memang pribadinya cari masalah. Larangan ihram untuk pria, satu menutup kepala, memakai pakaian biasa, ya, dan memakai sepatu. Ini untuk pria. Nah, yang perlu diperhatikan satu, menutup kepala. Makanya nanti di sana terus diingatkan oleh kami, Bapak Ibu, kopiahnya disimpan di tempat yang aman. Minyak wanginya disimpan di tempat yang aman. Artinya apa? Minyak wangi jangan disimpan di tas yang selempang yang kita pergunakan. Kalau disimpan situ, ternyata nutupnya tidak rapat, tumpah saat kita mengambil handphone, mengambil sesuatu di tas tersebut, terkena. Berarti itu kan kan sudah tahu kenapa nyimpan minyak wangi di situ kan gitu. Berarti ya kena dam. Ya. Harus diperhatikan. Kemudian tutup kepala pernah juga itu. Karena selama ini selalu pakai penutup kepala, pakai kopiah yang putih yang dilipat, masukkan ke situ. Ataupun disimpan di depannya, tidur. Bangun tidur langsung yang diambil pertama kali apa? Kopiah, pakai kopiahnya aja. Nah, itu berarti ada unsur kesengajaan. Kenapa? Sudah tahu itu tidak diperbolehkan untuk digunakan, disimpan di tempat yang memang memancing kita untuk melakukan itu. Seperti beginilah, ketika puasa, kita kalau makan tidak sengaja, puasanya batal tidak? Tidak batal. Tapi kalau sudah disiapkan, begitu pulang, mau berangkat ke masjid, ya mau berangkat ke masjid, sholat duhur, menyiapkan makanan. Air teh, kopi, bakwan, makanan. Berharap, ya Allah mudah-mudahan pulang dari masjid saya lupa kalau sedang berpuasa. Berarti ada unsur kesengajaan. Sudah tahu tidak boleh makan, sengaja menyiapkan makanan supaya lupa. Sama, kita tidak boleh pakai minyak wangi, nyimpen minyak wanginya di tempat yang memancing kita untuk pakai minyak wangi. Ada unsur itu. Kalau akhwat menutup muka, pakai nikob, ya, kemudian berkaos tangan, itu tidak diperbolehkan. Kecuali pada saat kemarin COVID, ada edaran dari pemerintah Saudi Arabia bahwa seluruh jamaah haji dan umroh wajib pakai masker. Bahkan didenda di sana, Bu. Ketahuan tidak pakai masker, didenda 100 real. Saya pas COVID waktu itu juga sedang di tanah suci.
Jadi semua itu sebelum kita ke masjid, dikarantina terlebih dahulu 3 hari. Begitu sudah dapat gelang merah, baru boleh ke masjid. Kalau ke masjid tidak pakai gelang merah, langsung didenda 100 real. Itu kemarin. Nah, selesai COVID, edaran itu dicabut bahwa seluruh jamaah yang sedang ihram tidak boleh pakai masker. Itulah yang disebut dengan al-hukmu yadurru ma'a ilatiha. Hukum itu berubah sesuai dengan keadaan. Nah, hari ini situasinya mewajibkan bagi yang sedang umroh, ihram, itu tidak boleh pakai masker. Berarti ya tidak boleh masker, tidak boleh pakai niqab bagi perempuan. Memperbanyak talbiyah, doa, salawat, dzikir sepanjang perjalanan. Nah ini Pak, menutup kepala pria, ya, damnya bisa memilih. Memilih itu tadi saya sampaikan, bagi yang istito'a, bagi yang mampu, tetap dam utama apa? Kambing. Tidak mampu, sedekah. Ya, sedekah 3 sok. 3 sok itu sekitar 6 orang fakir miskin. Kemudian puasa salasa layalin, ya, salasa ayyamin. Jadi puasa selama 3 hari selama di tanah suci. Jadi puasanya di sana Pak. Jadi hutang-hutang kita, dam, sedekah, ataupun puasa itu diselesaikan sebelum tawaf wada. Selesai. Gimana kalau sebenarnya punya uang, tapi masalahnya pesanan dari tetangga banyak, prioritas melaksanakan kewajiban dam. Jadi jangan sampai begini, damnya nggak dibayar, tapi kopernya tuh overload. Wah, berarti dia tidak sungguh-sungguh, ya. Kemudian merusak tanaman pun sama, memotong rambut, ya. Pokoknya memotong kuku, memakai wangian, membunuh binatang, dan seterusnya, itu aturan damnya, ya. Kambingnya sudah disiapkan. Tapi bukan untuk KBU Darut Tauhid, ya. Ini dam tamato. Nah itu mudah-mudahan kalau dam tamato, tahun kemarin kalau di Bandung 20% melalui forsih. Selebihnya diakomodir oleh kita. Bedanya apa? Kalau di forsih, volume silaturahim KBH, kita tidak bisa ikut mendampingi proses pemotongan. Tapi kalau oleh KBH, kita mendampingi saat pemotongan. Kenapa? Saya motong, sekali motong 100 Pak. Pak Asep. Kenapa? Saya harus niat menyebutkan nama orang-orang yang dipotong kena dam tersebut. Ataupun karena sudah capek sekali sama petugas, tapi saya menyebutkan, meniatkan bahwa dam ini, dam tamato ini untuk bapak ini, untuk bapak ini, untuk ibu ini, dan sebagainya. Supaya apa? Ya Rasul mengajarkan begitu. Rasul kan menyebutkan ketika memotong hewan kurbannya Siti Aisyah, Rasul menyebutkan nama. Ya. Nah, kita pun demikian. Jadi kita ke Jabal Kurban. Biasanya saya mengajak Taru untuk ikut bersama-sama kita naik mobil menuju tempat pemotongan hewan kurban. Kalau tidak memungkinkan, karena ada kalanya bisa, ada kalanya tidak bisa. Ya, karena bagi tugas berarti minimal ada perwakilan kita yang nanti menyaksikan proses pemotongan hewan kurban, memastikan bahwa jumlah kambing yang dipotong itu sama dengan jumlah orang yang membayar dam. Kan kita tidak tahu, kalau dikirimkan saja nama, bayarkan, siapa yang bertanggung jawab kalau kurang jumlahnya? Siapa yang bertanggung jawab kalau dipotong ataupun tidaknya? Maka tanggung jawab kami sebagai KBH adalah memutus untuk ada orang yang datang ke sana. Kalau tidak bisa langsung oleh kita nyuruh mutawif orang sana, tolong datang ke sini, ya. Kami tidak bisa keluar dari Mina, tolong datang, kemudian pada pemotongan difoto
Di fotonya bisa jadi kambing sudah ngumpul semuanya pada saat, kan tidak mungkin misalkan 200 semua difoto kan, tapi semua yang sedang dibariskan kambingnya difoto, kemudian ada simbolis ketika proses pemotongan ditunjukkan kepada kita. Yang jelas memastikan hewan dam tersebut itu ditunaikan. Itu salah satunya. Kalau KBH kita, kalau forsi itu forum silaturahim KBH, ya di sana juga sama, hanya kita tidak ikut menyaksikan. Kalau yang melalui KBHU kita ikut menyaksikan. Hanya kalau melalui forsi, ya ini juga kebijakan ujungnya kan, kebijakan dari forum bahwa seluruh KBH untuk hewan damnya itu minimal 20% melalui forsi. Nah, biasanya kita minta pertanggungjawaban forsi bahwa 25% tersebut atau 20% itu betul-betul ditunaikan. Hanya kita tidak ikut menyaksikan ya, tapi forsi yang menyaksikannya. Oke, next, boleh? Ya, baik, lanjutnya. Sampai di Mekah, masuk hotel, hati-hati, kita selama perjalanan dari Bir Ali sampai maktab, sampai hotel, itu kita dalam keadaan ihram. Ini yang saling mengingatkan. Di rest area berhenti, hati-hati, jangan sampai di sana melakukan sesuatu yang dilarang. Misalkan, di rest area, di toilet, di sana biasanya ada sabun. Orang yang selama ini kalau buang air besar pakai sabun, itu pasti refleks. Makanya kami begitu mau istirahat, akan diingatkan, Bapak Ibu yang baik, kita istirahat selama 30 menit di sini. Bagi yang mau ke toilet, ingat, Bapak Ibu di toilet biasanya suka ada sabun, hindari sabun. Kalau nanti di sana refleks, berarti kan sudah diingatkan oleh kami, maka tetap kena dam. Pokoknya ingat, sabun, 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 sabun. Jadi selama berjalan ke toilet langsung pikirnya adalah sabun, sabun, sabun. Kenapa? Bisi di sana ada sabun kan gitu. Ya, sampai di hotel, istirahat. Nanti akan ada informasi jam berapa kita kumpul di lobi hotel untuk berangkat bersama-sama ke Masjidil Haram melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Ya, nanti ada informasinya. Nah, biasanya saya mengambil waktu malam hari, jam 11 malam. Kenapa jam 11 malam? Asumsinya adalah orang-orang yang ada di Masjidil Haram selesai sholat isya, mereka rata-rata sebelum pulang ke maktab, ke hotel, tawaf terlebih dahulu. Sehingga sampai jam 10 itu masih padat. Ya, masih sangat padat. Karena masih sangat padat, biasanya jam 11 itu sudah mulai berkurang. Nah, pas kita masuk, kondisi area tawaf itu sudah lebih berkurang. Tidak terlalu sempit. Kalau jam 11 kita mulai, rata-rata jam 2 malam ataupun setengah 3 kita sudah selesai. Ya, kumpul jam setengah 10, jam 10, kumpul di lobi hotel, naik bus. Kalau tempat hotel kita jauh dari Masjidil Haram, pasti naik bus sholawat. Kalau yang dekat, kalau saya kemarin Bandung tidak terlalu jauh, sehingga jalan kaki dari hotel ke Masjidil Haram. Kenapa? Ternyata lebih cepat jalan kaki daripada naik bus. Nah, karena muter-muter naik busnya. Nah, kemarin kita mayoritas jamaah ke Masjidil Haramnya jalan kaki. Kan sekitar 1 kilo. Dekat kan 1 kilo. Jarwal 1 kilo. Ya, tidak sampai 30 menit. Jalan bareng gitu. Kan jalan bareng itu kan ya pelan kan, tidak mungkin, walaupun yang biasanya cepat tetap aja pelan. Kenapa? Nunggu. Ya, sekitar 25 menit, kadang sampai 30 menit. Kenapa? Di perjalanan banyak yang nawari makanan kan gitu ya. Kayaknya
ngambil itu. Nah, langsung kita di pelataran masjid akan dijelaskan, saya jelaskan tentang posisi hotel kita. Posisi kalau nanti dari dalam masjid kita keluarnya kemana. Kalau misalkan areanya area Zamzam Tower, patokannya nanti ketika ada di dalam mau keluar lihat, oh itu Zamzam Tower, berarti kita ngambil jalur begini. Kalau posisinya itu kita daerah Maulid, keluarnya daerah Maulid, maka lihat posisi kita keluarnya bertolak belakang dengan arah Zamzam Tower. Karena kan dengan jumlah yang banyak, kadang-kadang tidak mungkin semuanya bersama-sama. Ya, yang jelas kalau kita naik bus itu bus posisinya itu ya yang kemarin ya, karena suka berubah-ubah ya. Di sisa daerah sana berarti masuknya itu melalui Babus Salam, bertolak belakang dengan Zamzam Tower. Berarti pulangnya, oh Zamzam Tower di sana, maka pulangnya ke arah sana. Kalau posisi kita di dekat Zamzam Tower, berarti bagaimana supaya pulang ke hotel kita? Berjalan kita ke arah bertolak belakang dengan Zamzam Tower. Mungkin kalau di sana nanti akan lebih mudah menjelaskan. Tapi yang jelas, turun dari bus, sebelum masuk ke area tawaf, di situ kita kumpul terlebih dahulu, kemudian dijelaskan Bapak Ibu nanti kalau di dalam masjid kita mau pulang, ya tidak harus menunggu semuanya, kumpul semuanya, arahnya jalurnya lewat ini. Sambil jalan pun saya sampaikan Bapak Ibu ini jalannya, pas berangkat lewat situ, pas pulangnya jalan ini, dan seterusnya. Insya Allah selama perjalanan awal-awal nanti saya akan banyak menyampaikan tentang rute-rute dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kalaulah ada yang ingin pulang duluan dengan keluarga. Tapi harapannya kalau mau pulang duluan harus ada yang mendampingi. Artinya apa? Bersama mungkin 3, 4, 5, sampai 10 orang bersama-sama. Jangan pulang sendirian. Apalagi kalau belum pernah, itu suka riskan. Nanti handsetnya harapannya bawa masing-masing, ya supaya nyaman. Kan kalau kita sebenarnya nanti ada dikasih Pak, kapan? Di pesawat. Di pesawat nanti dikasih, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kurang nyaman. Sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan handset yang senyaman mungkin. Tidak harus yang besar gitu ya, yang kecil supaya kalau ibu-ibu jangan yang di luar, masukkannya ke dalam kerudung. Ya. Kemudian yang kedua adalah radio. Mungkin nanti akan jelaskan di teknis Pak Lukman ya, membawa radio yang sudah dipersiapkan, radionya terutama yang radio bawaan, bukan download. Kalau yang download biasanya tidak bisa ya, Salamin nggak bisa. Jadi radio bawaan ataupun beli khusus radio yang sebesar ini. Ini bukan radio ini. Sebesar ini ada. Harganya kurang lebih berapa? 80.000. Itu yang 80.000 pasti berbanding lurus dengan kualitas suara. Kalau saya menganjurkan mungkin di atas 100.000 lah. Yang insya Allah lebih nyaman gitu. Karena pengalaman di sana yang 80.000 itu radionya itu kadang-kadang baru dipakai sekali itu sudah kurang maksimal. Ada banyak harga saya menyebutkan Shopee, Lazada jadi promosi kan gitu. Pokoknya ada deh di mana-mana banyak kan gitu. Radio FM biasa. Radio FM biasa. Nanti lah tanya ke Pak Lukman aja deh. Nanti jadi jualan radio saya tuh. Bapak Ibu beli ke saya gitu. Wah, jadi jualan deh. Pokoknya menggunakan radio FM. Ya, kalau handphone yang dulu itu sudah bawaan. Aplikasinya sudah ada. Tapi kalau yang sekarang nggak ada, paling harus download. Nah, yang download itu tidak bisa. Ya, tidak bisa nyambung. Jadi nanti saya ada transmitter sendiri, kemudian ketika saya memandu Bapak Ibu, walaupun posisi ada di mana-mana bisa menyimak dengan baik. Beli handsetnya yang agak bagus supaya nyaman. Karena kalau yang bagus tuh enak suaranya. Ya, tapi kalau yang bawaan yang kita dapat di pesawat, itu suaranya rada kempreng biasanya.
Bisa sih, tapi kurang maksimal. Baik, gitu Pak ya. Jadi pakai handsetnya, bawa dari Indonesia, siapkan handset yang terbaik supaya bisa menikmati ibadah, insya Allah. Kemudian masuk masjid, ya nanti idealnya, sunnahnya masuk masjid melalui babus salam. Tapi hari ini babus salam sampai hari ini babus salam belum bisa dilewati karena masih proses renovasi. Jadi kita akan muter, baru masuk. Kemudian membaca doa masuk masjid, doanya apa kan ya? Bismillahirrahmanirrahim, seperti dengan tuh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta Rabbana ya dal jalali wal ikram Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi kalau masuk masjid di Indonesia cukup Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tapi ketika masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, baru Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bapak Ibu tidak harus menghafal. Nanti insya Allah saya yang mendampingi akan membimbing seperti itu. Karena kalau diwajibkan hafal pun tidak hafal. Gitu. Jangan sampai ada yang nanti, Bu kenapa nggak jadi berangkat haji? Habis saya nggak hafal doa-doanya sih, jadi saya nggak jadi berangkat saja. Enggak, tenang. Pokoknya Bapak Ibu tinggal ngikutin saja kan gitu. Tinggal ngikutin saja. Sama, nanti ketika tawaf, Bapak Ibu tidak harus menghafal doa-doa tawaf, tapi cukup mengikuti bacaan doa dari saya, dan nanti saya persilakan, silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan doa masing-masing. Pakai bahasa, silakan. Mau pakai bahasa Arab, silakan. Pakai bahasa Indonesia, silakan. Mau pakai bahasa Jawa, silakan. Duh Gusti, kulo nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kulo. Wah, itu. Allah Maha tahu lah pakai bahasa apa. Ya, begitu masuk, baca doa masuk masjid, langsung turun ke bawah, kita masuk pelataran, Ka'bah ada di hadapan kita. Baca doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan, dan seterusnya. Bapak Ibu ikuti saja. Makanya kenapa handsetnya yang bagus supaya bisa menyimak suara saya dengan jelas. Kalau handsetnya yang mohon maaf yang murahan, yang apalagi itu yang hadiah beli makanan gitu, itu bisa kresek-kresek kan gitu, doanya terputus-putus kan gitu, sama bingung kan gitu. Jadi beli yang terbaik saja, siapkan yang terbaik. Baca doa, melintasi, melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita wa tasyrif wa ta'diman, dan seterusnya. Kemudian membaca doa melintas makom Ibrahim. Kemungkinan besar kita tidak melintasi makom Ibrahim. Kenapa? Posisi makom Ibrahim di sini, sementara pintu masuk kita dari sini, kita langsung ke Hajar Aswad. Jadi tidak melintasi makom Ibrahim. Berarti kita tidak membaca doa melintasi makom Ibrahim. Kemudian melaksanakan tawaf dimulai dengan ya istilam, ya Bismillahi Allahu Akbar bersama-sama. Ya, jadi jangan Bismillah yang yakin, yuk sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar, langsung dikecup. Nggak usah pakai. Dan tidak harus diulang-ulang. Di sana kita akan melihat orang. Saya cari hadisnya nggak ada, Rasulullah berulang-ulang hanya sekali Bismillahi Allahu Akbar, kecup. Dulu Rasulullah pakai tongkatnya diangkat Bismillahi Allahu Akbar, yang dicium adalah tongkatnya. Karena kita tidak pakai tongkat, pakai istilah begini Bismillahi Allahu Akbar, langsung dikecup. Nanti di sana kita lihat perilakunya berbeda-beda. Pokoknya yang kita amalkan, yang kita pelajari, kan begitu.
Kita melajari seperti ini. Saya baca hadisnya, Rasul tidak mencontohkan berkali-kali. Rasul sekali, Bismillahi Allahu Akbar, tongkatnya dikecup. Makanya kita ikuti itu. Yang berkali-kali nggak tahu kan gitu. Landasnya dari mana? Ya. Ya. Dan saat kita istilam putaran pertama, ya, itu niatkan kita tawaf umroh. Ya, karena nanti ada tawaf ifadah. Ya, ada tawaf sunnah. Maka innamal a'malu binniyah. Niatkan kita melaksanakan tawaf umroh. Ya. Dan itu harus ya posisinya lurus dengan Hajar Aswad. Kalau posisi kita jauh terhalang oleh yang lain tidak kelihatan, lihat di sana ada lampu warna hijau apa itu? Hijau ya benar ya. Saya termasuk yang buta warna. Tidak bisa membedakan antara hijau dengan biru. Lampu warna hijau. Lihat di atas ada lampu Bismillahi Allahu Akbar. Jadi diawali di Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kita baru selesai 7 putaran, kalau sudah sampai Hajar Aswad kemudian istilam dan dikecup. Kalau belum istilam dan dikecup putaran ke-7, kalau kita membelakangi Ka'bah, maka putaran ke-7 batal. Ini yang harus hati-hati. Maka nanti terus ingatkan, saya ingatkan Bapak Ibu pastikan istilam putaran ke-7 sebelum meninggalkan area tawaf. Pasti saya akan ingatkan begitu. Kenapa? Suka banyak yang lupa. Kebawa oleh yang lain. Yang lain sudah pas selesai langsung minggir saja. Kita ikut aja minggir, ternyata sudah kelewat Hajar Aswad. Padahal ketentuannya adalah dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kalau tidak berarti putaran ke-7-nya batal. Kalau tidak diulangi, maka tawafnya tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, umrohnya tidak sah. Kalau umrohnya tidak sah, hajinya tidak sah. Gara-gara apa? Melamun. Bisa jadi begitu, gara-gara melamun. Ya, akhirnya apa? Meninggalkan area tawaf sebelum menyelesaikan tawaf. Makanya, mohon maaf kalau saya nanti banyak berbicara. Bapak Ibu pastikan gini, pokoknya diingatkan saja supaya nanti di akhirat saya tidak menanggungnya, kan gitu. Kalau saya tidak mengingatkan, saya nanti di akhirat bertanggung jawab. Makanya udah pokoknya saya akan bicara, Bapak Ibu dengar ataupun tidak, kebangetan kalau tidak dengar kan gitu. Iya. Oh Pak, silakan. Kita artinya batal, kita harus sesuai tentunya dulu ya. Dulu itu kita kadang memang kalau kebetulan Hajar Aswad itu sudah lewat kita. Berarti kita jalan saja dulu, nanti mulai di Hajar Aswad, baru kita berapa yang tadi yang kita lalui dulu. Iya. Iya. Ya, betul. Jadi kalau nanti di perjalanan putaran tawaf, Bapak Ibu batal wudunya. Nah, ketika batal, maka jangan melawan arus, tapi ikuti. Posisi tempat wudu ada di mana? Di dekat multazam, di belakang. Nah, ketika di multazam wudu selesai, kalau nanti mau wudu ngasih tahu yang sebelahnya ataupun Pak saya batal mau wudu terlebih dahulu ya. Karena nanti kita akan pada saat selesai tawaf berkumpul, saya akan absen lagi. Bapak Ibu sudah selesai semuanya? Ustaz ada satu yang tadi wudu terlebih dahulu. Baik, kita tunggu sambil istirahat, sambil minum air zam-zam dan sebagainya. Supaya Pak yang satu yang batal tadi segera bisa menyusul bergabung dengan kita. Teknisnya begitu. Jadi komunikasi. Kalau ada karu, sampaikan ke karu. Ternyata dekat dengan karom, sampaikan ke karom. Supaya nanti pergerakan berikutnya kita bisa bersama-sama. Gitu Pak ya. Wudu, selesai wudu berarti putaran itu kan batal.
Karena batal, kalau tempat wudhu di situ, geser aja sedikit, masuk barisan, kemudian menuju ke tempat tawaf di Hajar Aswad. Langsung Bismillahi Allahu Akbar. Apakah harus dimulai di Hajar Aswad ataupun seperti apa? Sesungguhnya boleh kita mulai tawaf lagi, melanjutkan yang tempat yang batal. Masalahnya tadi di keramik yang mana Bapak batal? Pas perut pertama keramik ini, perut kedua keramik itu, perut ketiga. Jadi perut kan itu. Karena susah untuk menentukan di mana tempat kita batalnya tadi, ya. Kecuali pas batal itu pas berdampingan dengan makom Ibrahim. Pas lagi lihat gini, ternyata ada yang bocor bunyi di belakang. Oh berarti gampang. Tapi kalau sedang tawaf itu susah sekali. Maka lebih gampangnya apa? Sudahlah mulai kembali di Hajar Aswad. Itu yang paling gampang. Karena ada yang tanya, Ustaz katanya ini tidak harus di Hajar Aswad mulainya, tapi di tempatnya kami batal. Betul itu. Karena konteks hadisnya begitu. Tapi masalahnya kita tidak tahu posisi di mana kita batalnya. Daripada repot, udahlah pakai hadis yang kedua. Mulainya ibtida bi Hajaril Aswadi. Kata Rasulullah, mulailah kalau kita tidak tahu tempat batalnya tadi, mulailah di Hajar Aswad. Baik. Kalau yang mengatakan Bismillah itu 2 kali ya, pertama dan terakhir. Apa sekali aja dia? Setiap kali putaran tawaf di Hajar Aswad kita angkat tangan istilam ya dan dikecup. Di rukun Yamani kita istilam tapi tidak dikecup. Ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau di rukun Yamani tidak angkat tangan? Ya, tawafnya tetap sah, hanya tidak dapat pahala sunnah. Kan kita ingin menyempurnakan, kan gitu ya. Jadi di rukun Yamani Pak istilam, tapi tidak dikecup. Di Hajar Aswad istilam dan dikecup. Nah, istilam yang dikecup berapa kali? Berapa? 8. Kenapa 8? Karena diawali dengan istilam dan dikecup, diakhiri dengan istilam dan dikecup. Maka istilam dan dikecupnya itu 8 kali. Tapi istilam biasa yang tidak dikecup 7 kali. Paham ya? Besok kita praktekkan. Ya, kita praktekkan. Gimana? Niat tawafnya pada saat istilam, ya, dalam hati niat tawaf umroh. Jadi niatnya kapan? Saat kan definisinya apa? Qasdu sayin muktaronan bifi'lihi. Itu definisi niat. Qasdu sayin muktaronan bifi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan kita melakukan sesuatu tersebut. Berarti niatnya kapan? Ketika istilam dalam hati. Makanya di Hajar Aswad tersebut tersendat, macet. Kenapa? Karena orang semuanya mengatakan Bismillahi Allahu Akbar sambil berniat, sehingga macet. Ya, dalam hati. Kalau dalam hati mau pakai bahasa apapun, boleh. Niat saya tawaf umroh. Ah, gitu ya paling gampang ya. Ya. Baik, lanjut ya. Berikutnya adalah istilam di setiap rukun Yamani tapi tidak dikecup. Sudah tadi. Berdoa di multazam. Kapan berdoa di multazam? Setelah menyelesaikan tawaf 7 putaran. Kan putaran 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sudah
Bisa lah insya Allah, tinggal doa-doanya yang berbeda. Doanya nanti kita bersama-sama dipandu dan nanti dipersilakan Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing. Jadi ada space untuk berdoa bersama. Ini yang sifatnya doa-doa yang umum bersama. Tapi ada doa yang spesifik, berarti doa masing-masing. Yang belum punya jodoh, ya Allah, hadirkan jodoh terbaik menurutmu ya Allah. Tapi nggak usah jodoh ya Allah. Kalau boleh meminta yang mancung hidungnya ya Allah. Ingin membaikkan keturunan ya Allah. Udah nggak usah sampai gitu-gitu amat lah. Udah jangan spesifik ya. Terserah jodoh yang terbaik yang membuat selamat dunia akhirat. Nah, kan itu. Doa di multazam. Kemudian selesai berdoa. Ini insya Allah kita upayakan doa di multazam nanti kita bisa bersama-sama. Ya, insya Allah doa bersama-sama. Setelah itu tetap diberikan kesempatan untuk doa masing-masing. Karena kita pakai radio, jadi jangan mengejar ingin menggerombol semuanya. Kalau kita jumlah yang besar, Jakarta kan 150-an dah. Mungkin 150 orang, itu kalau ngumpul jadi satu, kelihatannya tidak memungkinkan. Bisa jadi ada sebelah di sana, sebelah di sana, di sana, di sana. Tapi semuanya posisinya setelah hajar aswad. Itu namanya multazam. Kita doa bersama di situ. Setelah berdoa bersama, doa masing-masing, kemudian sholat 2 rakaat ya di belakang makom Ibrahim. Niatnya adalah sholat sunnah ba'da tawaf. Tidak harus pakai bahasa Arab ya. Tidak misalkan usolli sunatan rakaat ba'da tawaf lillahi ta'ala. Mungkin kalau diajari begitu nanti nggak hafal-hafal dan nanti malam tidak bisa tidur. Gara-gara tidak hafal-hafal. Makanya sudah niat sholat 2 rakaat karena Allah. Pakai bahasa Indonesia dan di dalam hati. Sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat. Itu yang fokus berdoa masing-masing. Pintu Ka'bah. Betul. Ya, jadi jangan dibayangkan misalkan Pak, Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu kurang lebih 1/2 meter. Itu bukan kemudian ini 1/2 meter sampai sana, tidak, tapi kan miring gitu, miring. Hajar Aswadnya di sini, tapi miringnya ke sini. Patokannya yang paling gampang adalah Bapak berdoa setelah lampu hijau. Nah, paling gampang begitu. Setelah lampu hijau, semakin ke belakang semakin melebar. Berarti patokannya tadi yang paling gampang Pak, setelah lampu hijau. Makanya nanti di sana pun saya ingatkan, Bapak Ibu pastikan posisinya adalah setelah lampu warna hijau. Yang di sebelah sana geser, geser, geser. Kebagian ke belakang nggak apa-apa, yang penting setelah lampu hijau itu namanya multazam. Gampang ya ingatnya ya. Nanti prakteknya insya Allah di sana lebih mudah. Setelah itu berdoa, doa setelah sholat, doa masing-masing, karena kecepatan sholatnya masing-masing berbeda-beda. Kalau itu doa bersama, mic-nya masih dipasang, saya baca doa, ibu lagi sholat, amin ya Allah, amin. Saya lagi sholat lupa. Makanya supaya bisa fokus sholatnya masing-masing, berdoanya pun masing-masing. Selesai sholat, kemudian sebelum meninggalkan tempat tawaf, menghadap pojok Hajar Aswad, lalu istilam. Itu sunnah. Kalau lupa, ya namanya lupa kan gitu. Berarti nanti diingatkan. Setelah selesai, kan begitu selesai sholat, kemudian doa, setelah doa diarahkan ke belakang minum air zam-zam. Ya, setelah minum air zam-zam langsung saya arahkan Bapak Ibu kita lanjutkan pergerakan kita untuk menuju area sa'i. Maka kita istilam terlebih dahulu, Bismillahi Allahu Akbar, baru kita meninggalkan area tersebut. Itu bagian daripada sunnah. Ya, artinya apa? Kalau bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, rugi. Kan begitu aja. Rugi deh. Kan gitu. Baik. Minum air zam-zam sambil berdiri, sunnahnya sambil berdiri.
Ya. Sunnah minum air zam-zam saat itu sambil berdiri. Filosofinya satu, kalau kita duduk sulit karena padat. Dan Rasul waktu itu sebenarnya tidak padat, tapi Rasul minum air zam-zam saat itu sambil berdiri. Kenapa? Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril, ke depannya area ini akan sangat padat yang tidak memungkinkan orang untuk minum air zam-zam sambil duduk. Sehingga Rasul memang minum air zam-zamnya walaupun kosong tetap sambil berdiri. Karena apa? Sunnahnya begitu Rasul mengajarkan kepada kita. Yang kedua, ada seorang dokter yang pernah melakukan penelitian. Jadi air zam-zam itu sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia, kata seorang dokter tersebut. Sehingga pH-nya ya, walaupun tidak membutuhkan saringan otomatis yang ada dalam tubuh manusia itu sudah cukup. Kan ada yang tanya, Ustadz kenapa kok kalau minum kita sunnahnya untuk sambil duduk? Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya haus masih mau minum gitu. Ternyata nikmat sekali. Pak Lupan ikut-ikutan minum. Sunnahnya 3 kali. Saya ulang lagi. Luar biasa. Memang kalau haus minum tuh enak sekali ya. Bapak Ibu berarti kena tidak minum berarti belum haus ya. Boleh yang bawa minuman boleh diminum. Jadi kata dokter tersebut, kalau seseorang minum sambil duduk, maka fungsi filter yang ada dalam tubuh kita akan maksimal. Sehingga merubah pH air yang masuk sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tapi kalau air zam-zam, walaupun tidak difilter oleh tubuh kita, itu sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kata dokter yang pernah melakukan penelitian. Di jurnalnya ada, saya pernah baca juga. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita minum air zam-zam justru sunnahnya sambil berdiri. Tapi minum air biasa sunnahnya sambil duduk. Yaitu. Sambil berdiri nggak apa-apa. Karena kan konteksnya minum air zam-zam. Iya. Hanya kita kan karena sudah biasa duduk, minumnya sambil duduk. Padahal justru Rasul mengajarkan minum air zam-zam sunnahnya sambil berdiri. Ya. Dan di sana kita sunnahnya juga menghadap ke Ka'bah. Ya, sunnahnya menghadap Ka'bah. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau di Indonesia, karena Ka'bah posisinya ada di barat, maka kalau kita ingin mengamalkan sunnahnya berarti saat minum air zam-zam menghadap ke arah kiblat. Ada yang berpendapat demikian. Baik, berikutnya yang membatalkan tawaf. Satu, batalnya wudhu. Jadi kalau wudhu batal, maka tawafnya batal. Ustadz, saya tadi wudhunya 3 kali, baru kentut sekali, masih punya cadangan 2 tidak? Nggak bisa. Karena pingin punya cadangan wudhunya 3 kali, kalau kentut sekali itu tidak masih punya cadangan 2 kali lagi. Tidak. Jadi walaupun wudhunya berkali-kali, kentut sekali tetap batal ya. Kemudian terlihat aurat tapi tidak segera ditutup. Kalau teman kita misalkan ngasih tahu, Pak, itu auratnya terlihat langsung segera ditutup, nggak batal. Tapi kalau misalkan sudah tahu auratnya terlihat tetapi tidak segera ditutup, apalagi dikasih tahu, Pak, itu orang yang terlihat, terserah saya itu, bujel-bujel saya, yang itu batal gitu. Tawafnya batal gitu. Kemudian membelakangi Ka'bah. Ka'bah harusnya posisinya di sebelah kiri kita. Ini ternyata kita begini karena nyari istri, kemana nih istri? Jangan salah rangkul gitu. Kan tadi kan begini pegangan, ternyata dia pegangan sebelahnya gitu. Begini batal putaran itu. Nggak usah kalau misalkan terpisah dengan keluarganya, dengan yang lain, biasa saja. Nggak usah dicari-cari. Ya. Dan sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan cerita bahwa ada orang yang sedang haji, sedang tawaf, itu hilang, nggak ada.
Yang ada hanyalah nggak tahu sedang ada di mana dia. Kan nggak hilang kan itu. Si bapak hilang, nggak hilang, nggak tahu dia ada di mana kan gitu. Ini yang kemudian jadi rujukan Bapak Ibu, nanti tawaf ifadohnya sebaiknya kita bersama-sama. Walaupun kita mengizinkan setelah melempar jumrotul aqobah, yang mau tawaf ifadoh dipersilahkan. Tapi rata-rata kondisi fisik kita itu sudah sangat capek. Ini saya pengalaman sampai 2 kali, itu 2 kali hajian, itu ada jamaah yang 3 hari nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena nggak tahu jalan. Nggak ada taksi, apalagi angkot, nggak ada. Untuk ke Mina, paling masuk naik taksi sampai perbatasan, itu pun mahal, dan kita juga udah tahu perbatasan ada di sebelah mana, nggak tahu. Makanya saya lebih menganjurkan nanti tawaf ifadohnya kita bersama-sama. Siap Bapak Ibu ya? Insya Allah, kalau Allah takdirkan saya berangkat, nanti tawaf ifadoh saya dampingi juga. Nanti saat yang melaksanakan umroh sunnah, bagi yang Bapak Ibu sependapat dengan umroh sunnah, insya Allah saya dampingi juga. Pokoknya saya niatkan ketika saya berangkat haji, full waktu saya untuk khidmat kepada jamaah. Saya punya mahasiswa karena saya jadi dosen Pak ya. Jadi dosen di kantor, kemarin kan banyak, saya ada 10 amanah di Darut Tauhid. Tapi ketika haji, semua saya close, saya tidak banyak komunikasi dengan Indonesia. Kenapa? Saya ingin khidmat kepada jamaah. Saya haji bukan wajib, karena sudah haji yang ke-8 Pak saya sekarang. Haji ke-8, jadi sudah pinginnya khidmat saja. Ya, kalau yang saya dampingi, melaksanakan ibadah hajinya sempurna, maka ya kalau saya ikhlas, saya dapat pahala. Makanya saya akan full. Mau berangkat, mau umroh sunnah, saya tidak kemudian pendapat yang benar ataupun salah, afdol ataupun tidak, yang jelas saya tahu dasar ilmunya, boleh. Kan begitu. Adapun ada yang mengatakan, atiqrarul umrati itu tidak ada landasannya. Saya baca ada landasannya. Sehingga saya berani mendampingi. Kenapa? Ada landasannya. Walaupun ada yang berpendapat berbeda. Tapi saya mengambil yang berbeda, silakan mengambil pendapat yang berbeda. Tapi yang mau melaksanakan, insya Allah saya dampingi. Insya Allah begitu Pak prinsip saya. Khidmat untuk jamaah. Supaya Pak, Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna insya Allah. Maka sunnah-sunnahnya saya sampaikan, tinggal nanti ada yang mengikuti pendapat yang berbeda, silakan. Tapi bagi yang akan melaksanakan, yuk kita bersama-sama. Baik, berikutnya berniat membatalkan tawaf. Saya nggak jadi ingin tawaf, batal Pak. Batal. Dan kalau itu hubungannya dengan umroh, maka kena dam. Misalkan begini, Bapak Ibu mau melaksanakan umroh sunnah. Di Tanim, saya antar ke Tanim, niat. Ya, niat umroh sunnah. Sampai di hotel, aduh panas sekali ya. Saya nggak jadi saja deh umrohnya. Maka kena dam. Kenapa? Membatalkan umroh. Bahkan ketika sedang melaksanakan tawaf, dibatalkan tawafnya, kena dam juga. Makanya sekiranya, saya sampaikan sekiranya Bapak Ibu fisiknya tidak memungkinkan, jangan paksakan untuk melaksanakan umroh sunnah. Kenapa? Ada konsekuensinya, aturan-aturan tadi semua harus diikuti. Kalau tidak, konsekuensinya adalah harus membayar dam. Ya, dengan manusia saja kita kalau misalkan diundang untuk hadir ke rumah misalkan Pak Camat tiba-tiba dibatalkan, Pak Camat juga kurang enak ya yang undang kita. Sama persis. Oh nggak boleh, nggak boleh. Jadi tidak boleh. Pokoknya kalau mau umroh sunnah, lakukan. Kalau sekiranya ragu, jangan lakukan. Kenapa?
Biasanya Pak, kalau saya memberikan solusi begini, bagi yang akan melaksanakan umroh sunnah, ketika city tour, bawa pakaian ihram, nanti di Ji'ronah, kita akan mengambil mikot. Bagi yang tidak akan melaksanakan umroh sunnah, nggak usah bawa pakaian ihram, ya. Tapi kalau mau ingin tawaf bersama-sama, ya tidak umroh tapi ingin tawaf bersama-sama, begitu selesai city tour, masuk hotel, kemudian ganti pakaian ihram, baru berangkat bersama-sama. Karena apa? Di area tawaf itu harus pakai pakaian ihram. Jadi pas tawaf itu, apa yang membedakan? Kalau yang umroh sunnah itu selain tawaf sampai ke sa'i, tapi kalau yang tawaf sunnah hanya tawaf saja, selesai tawaf kemudian baru pulang ke maktab. Ada kebersamaan. Alhamdulillah yang kemarin rata-rata begitu Pak. Hampir 95% ikut tawaf. Ada yang tawafnya karena umroh sunnah, ada yang tawaf hanya ingin melaksanakan tawaf sunnah. Umroh sunnah, kalau umroh sunnah berarti rangkaian ibadahnya itu sempurna, tapi kalau tawaf sunnah hanya tawaf saja. Dapat dipahami ya? Nanti di sana situasi dan kondisi yang kemudian Bapak Ibu mengambil keputusan. Di sini mungkin semangatnya luar biasa, tapi di sana kondisi fisiknya tidak memungkinkan, jangan paksakan. Kenapa? Karena kita masih punya PR yang besar. Apa itu? Ibadah inti kita, haji kita. Makanya saya tidak banyak memberikan tugas ataupun mengajak Bapak Ibu sebelum hajian. Kita keluar ke Taif itu setelah hajian. Sebelum hajian bahkan tidak diizinkan keluar. Yang mau umroh sunnah dibatasi supaya apa? Energi kita untuk persiapan haji. Nanti strateginya seperti itu. Selesai haji, baru kita maksimalkan itikaf di masjid, umroh sunnah, tawaf sunnah, kita dorong itu. Tapi tetap setiap hari Bapak Ibu wayahna. Wayahna itu apa? Ya. Wayahna itu bahasa Sundanya. Ya, jadi mohon maaf karena target kita adalah haji sambil mesantren, di kesibukan-kesibukan kita di sana, tetap kita harus manfaatkan kesempatan untuk kita belajar bersama-sama. Nanti termasuk kita nambahlah hafalan Al-Qur'annya. Iya. Artinya ini apa pendekatannya dalam ada itu sunnah itu dilakukan yang awal sebelum berhaji itu haji berikutnya setelah haji selesai baru untuk sunnah. Kalau kemudian tadi itu boleh. Iya. Iya. Boleh. Jadi tergantung kita itu sampai di Mekahnya itu min berapa menjelang pelaksanaan haji. Biasanya yang sudah tidak diperbolehkan adalah 10 hari menjelang pelaksanaan ibadah haji. Konsekuensinya adalah city tour-nya itu tidak dilakukan sebelum haji, tapi dilakukan setelah haji. Kenapa? Rangkaian city tour kita ziarah ya sekitar Mekah dari mulai Jabal Sur, Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian ke Gua Sur, kemudian Ji'ronah. Nah, di Ji'ronah itulah kita mengambil mikot. Jadi satu paket city tour Mekah itu mengambil mikot. Kalau kita sampai di Mekahnya itu masih 15 hari, berarti jatah city tour kita bisa dilakukan sebelum haji. Karena bisa dilakukan sebelum haji, maka boleh umroh sunnahnya dilakukan sebelum haji. Jadi yang menentukan itu siapa? Mu'asasah. Bukan Darut Tauhid.
bukan KBH, tapi muasasah. Kenapa? Jadwal rangkaian city tour itu ditetapkan oleh muasasah. Ya, bukan oleh kita, tapi oleh muasasah. Misalkan Darut Tauhid berangkat city tournya sebelum hajian, ya sudah kita ikuti. Biasanya itu kan sebelum masih lama hajiannya, maka city tour terlebih dahulu. Tapi kalau sudah mendekati, city tournya itu dilakukan setelah haji. Berarti umroh sunnahnya pun setelah haji. Paham Pak ya? Jadi ada kemungkinan umroh sunnahnya sebelum haji, ada kemungkinan umroh sunnahnya setelah haji. Tergantung kebijakan jadwal yang dibuat oleh muasasah. Karena itu bukan wilayah kita, Pak. Bentar Bu ya. Iya. Tawaf saja. Ya. Boleh, boleh. Hanya dianjurkan tidak pakai baju kaos yang kelihatan, Pak. Kalau kelihatan oleh askar disuruh pulang, Pak. Berarti bohongan Bapak kan gitu. Kalau pakai celana dalam saja boleh, ya. Ibu silakan, Bu. Tempatnya berbeda. Ya. Ya. Bagi yang tawafnya, rangkaian tawafnya itu pakai kursi roda, posisinya di lantai 2 atau lantai 3, ya. Kalau yang pakai skuter di lantai 3 sudah disiapkan di sana. Konsekuensinya berarti tidak bersama-sama dengan kita. Walaupun pakai radio, karena jaraknya tidak tahu ibu sudah di mana, kami sedang di mana, nggak tahu. Makanya paling yang pakai kursi roda, karena ada yang dorong, baca sendiri. Baca doa sendiri. Yang pakai skuter, tinggal nyewa skuter di sana, sendiri juga. Nanti daftar dulu. Daftar ternyata tidak dibayangkan langsung daftar langsung naik. Ternyata ada daftar tunggu juga. Makanya ada komunikasi ke kami, ke teman petugas yang mau tawafnya di lantai 2 ataupun pakai kursi roda ataupun skuter. Nanti ada informasi supaya apa? Kita daftar terlebih dahulu jam berapa kita yang pakai kursi roda tersebut bisa melaksanakan ibadah tawaf. Ya, itu Bu ya. Jadi tempatnya berbeda dan tidak memungkinkan menyimak suara saya. Kenapa? Kalau menyimak nanti terputus-putus juga. Nggak enak itu. Robbana. Satu itu langsung hilang lagi. Robbana, 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 Robbana. Ulang lagi, Robbana lagi, Robbana lagi. Jadi doanya masing-masing. Ya, yang pakai kursi roda. Iya. 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 Saya pernah bertanya ya. Saya pernah bertanya. Dalam kondisi yang sangat padat sekali, maka tidak dianjurkan. Artinya apa? Kita berikan hak area tersebut untuk yang melaksanakan. Tetapi pada saat kondisi memungkinkan, maka ikut boleh. Strateginya bagaimana? Makanya ada kita survei terlebih dahulu, memungkinkan ataupun tidak. Supaya apa? Kita tidak mengambil hak orang lain. Itu Pak biasanya kita lakukan. Iya. Oh, langsung aja, insya Allah sunnah. Kan sunnah tawaf kita. Iya, jangan suka begitu. Ya. Kita sampaikan kita ikut rombongan. Ada jam'iyah gitu. Kami adalah rombongan. Aman, kan begitu ya. Jadi kita dalam keadaan rombongan. Kalau kita nanti naik ke lantai 2, kita terpisah dengan rombongan. Hadal jamaah ataupun anak rombongan itu jam'iyah gitu. Sampaikan adalah jam'iyah. Biasanya yang ditanya yang paling depan, Pak. Saya yang ditanya. Jadi makanya merapat saja. Bapak Ibu merapat. Karena pasti yang di depan itu akan ditanya. Kam jumlah adzan pertama kali ditanya adalah jumlahnya berapa. Kemudian ini apa? Tawaf li sunnati. Oh, umroh sunnah dan tawaf umroh tawaf sunnah. Saya jabarkan begitu. Ini adalah rombongan umroh sunnah dan tawaf sunnah. Nah, kan tidak bohong Pak saya Pak.
Insya Allah. Gitu. Itulah enaknya berjamaah gitu Pak. Kalau nanti ditahan, yang ditahan duluan, saya juga. Ya Allah penasaran, jadi dibawa ke kantor polisi, dijadikan satu dengan pencuri. Tapi jadi kenang-kenangan. Kalau AA tidak dipakai mobil, saya pakai mobil Pak. Itu dibawa kan jauh gitu, ada sekitar 30 menit kantornya di sana. Alhamdulillah. Jarang-jarang ada ustadz ditahan kan gitu. Baik, iya. Kemudian masuk Hijr Ismail. Ya. Jadi masuk Hijr Ismail termasuk membatalkan tawaf putaran itu. Jadi kalau misalkan putaran kelima Hijr Ismail kosong langsung blesek masuk ke Hijr Ismail, maka putaran yang terakhir tadi yang putaran kelima itu menjadi batal. Karena apa? Hijr Ismail menjadi bagian daripada Ka'bah. Masuk Hijr Ismail itu seperti kita masuk ke Ka'bah. Maka doa yang tidak pernah tertolak adalah doa yang dibaca di Hijr Ismail. Untuk masuk Hijr Ismail nanti tidak bisa rombongan. Silakan saja diatur waktu. Polanya begini Pak. Jadi dari sini begini, maju, maju. Kan kita didorong di depan pintu oleh askar di stop. Begitu ini yang dalam keluar, pasti yang disuruh masuk adalah orang yang baris di sini. Baru kita masuk. Itu. Jadi strateginya seperti itu. Tapi kalau kita di sini oleh askar dialangi. Terpental lagi yang bisa masuk yang sudah ngantri dari sini karena dilihat oleh askar. Kita ngantri itu dilihat oleh askar. Sehingga yang pertama kali disuruh masuk adalah yang sudah berdiri di sini, barisan di sini baru masuk. Kita sholat 2 rakaat, berdoa. Resikonya tadi tawaf putaran itu menjadi batal. Ya, strateginya adalah setelah putaran ke-7, ini dilakukan jangan pas kita bersama-sama ya. Bapak Ibu sendirian aja, tawaf sunnah. Setelah putaran ke-7, istilam selesai, langsung ngantri barisan, kemudian masuk ke Hijr Ismail. Ya kalau mau begitu boleh. Boleh, tapi tidak dianjurkan ketika berjamaah. Karena kalau berjamaah kan efeknya apa? Ketinggalan. Ya nunggu, kasihan juga yang lain nunggu. Tapi kalau pas sendirian, masuk ke situ tawaf sunnah, putaran di situ mau sempurna. Memang sunnah afdoliyahnya adalah menjadi bagian rangkaian tawaf. Itu sunnah. Jadi ada sunnah muakkadnya, muqayyadahnya dan sebagainya. Tingkatan sunnah kan banyak. Nah, itu tingkatan tertingginya adalah ketika menjadi bagian rangkaian tawaf masuk Hijr Ismail. Tapi boleh juga putaran ke-7 selesai, kemudian baru masuk. Itu masih dalam kategori sunnah. Baik, lanjutkan. Next. Macam-macam tawaf. Ada tawaf umroh, berarti berpakaian umroh, pakai pakaian ihram ya. Dan juga ada sa'i. Ada tawaf sunnah, berarti boleh pakaian biasa, sesungguhnya pakai pakaian biasa ya. Tetapi karena di sana untuk membatasi jumlah orang yang masuk, sehingga salah satu strateginya adalah yang tawaf pakai pakaian ihram. Kan kalau dalam konteks hadisnya kan sebenarnya boleh pakai pakaian biasa. Itu hanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatur jumlah orang yang boleh masuk. Bahkan kita juga kadang-kadang tidak bisa masuk yang umroh. Ya, tidak bisa masuk. Kenapa? Sudah sangat padat, penuh. Makanya kita atur waktu, cari waktu yang memang kita bisa masuk semuanya. Jadi wayana nanti kalau pada saat tawaf bersama-sama kita laksanakan malam hari. Selama ini nggak pernah dilakukan siang hari. Kenapa? 1 panas, 2 adalah penuh. Kalau malam hari, insya Allah. Kemudian tawaf wada, ini berpakaian biasa. Tapi kembali lagi, karena tidak boleh masuk kecuali yang pakai pakaian ihram, ya, walaupun boleh pakai pakaian biasa secara fikihnya, tetap saja nanti pada saat tawaf wada kita pakai pakaian ihram. Karena kalau tidak pakai pakaian ihram,
bisa 4 kali lipat waktu yang dibutuhkan. Karena satu putaran itu bisa sampai paling cepat 15 menit. Satu putaran. Sementara kalau di dalam itu tidak sampai 5 menit satu putaran. Kalau di luar 15 menit, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Jadi bisa sampai hampir 2 jaman. 2 jaman kalau di lantai 2. Ya. Nah, mendingan tadilah kita mengambil waktu yang pas supaya apa? Supaya bisa tawafnya itu di tempat yang memang sudah disiapkan dan insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Next. Ya. Berikutnya yang keempat adalah tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah menjadi rangkaian ibadah haji. Jadi nanti tawaf ifadah ini kita lakukan ya sekitar tanggal 14-an biasanya. Kan kita berusaha mengambil nafar sani. Mengambil nafar sani. Jadi kalau nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah itu sudah meninggalkan Mina. Kembali ke hotel. Kalau nafar sani tanggal 13 Dzulhijjah baru kita meninggalkan Mina kembali ke hotel. Tapi nanti kondisional. Artinya apa? Kalau ternyata cuaca tidak mendukung, hujan, angin, dan kita tidak nyaman di Mina, maka kita akan mengambil nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah. Tahun 2024 kemarin kita nafar sani. Tahun lalu 2018 ya. 2018 saya memutuskan mengambil nafar awal. Kenapa? 2018 itu di Mina hujan, angin, Pak, debunya luar biasa. Yang jelas tidak nyaman. Akhirnya Pak, saya izin rombongan Kota Bandung yang saya pimpin izin ngambil nafar awal. Kenapa Ustaz? Karena situasi di lapangan tidak memungkinkan angin dan sebagainya. Kalau Haji Plus, di Haji Plus kan dekat ke area Jamarot, dekat kan gitu. Kalau kita kan di ujung kan gitu maktabnya, sehingga beda. Kalau di situ walaupun ada angin di Haji Plus, karena tempatnya nyaman, beda. Ya. Kalau di regulernya kan tempatnya lumayan jauh, ya. Sehingga hanya saya putuskan 2018 itu kita mengambil nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah kita meninggalkan Mina. Dan hampir semuanya kenapa? Situasi yang tidak memungkinkan. Nah nanti keputusan apakah nafar awal, nafar sani kita putuskan di sana Pak. Jadi bukan di Indonesia, tapi target kita, program kita adalah nafar sani. Kita sempurnakan. Kemudian ada tawaf kudum. Ya, ini untuk haji ifrad. Ada kiron, ada ifrad. Kalau tamato mendahulukan umroh baru haji. Kalau kiron, haji dan umrohnya itu bersamaan. Corona. Jadi corona itu sudah ada dari dulu itu. Virus corona, kiron, bersamaan. Kalau ifrad, haji dulu baru umroh. Kalau tamato, umroh dulu baru haji. Kalau kiron, haji dan umrohnya bersama-sama. Kalau ifrad, haji dulu baru umroh. Nah, penduduk Arab rata-rata hajinya haji kiron ataupun haji ifrad. Kalau Indonesia hajinya haji kiron ataupun haji ifrad, wah kayaknya berapa dam yang dikeluarkan deh. Kenapa? Karena begitu kita sampai di tanah suci, kita tawaf, sa'i, tidak tahallul. Karena tidak tahallul, maka larangan-larangan ihram masih berlaku. Bayangkan kalau kita gelombang 1, itu kan jaraknya kurang lebih 15 hari. 15 hari kita pakai pakaian ihram, ditambah dengan 3 hari, 18 hari pakai pakaian ihram, tidak boleh mandi pakai sabun, tidak boleh gosok gigi pakai pasta gigi. Kebayang ada nyamuk, langsung lebok meninggal dunia. 18 hari tidak gosok gigi kan tuh. 18 hari itu kayaknya di kamar semua pada pingsan gara-gara apa?
Mandi memang mandi, tidak pakai sabun. 18 hari. Ada Pak dulu, tahun 2004 waktu itu. Ada jamaah mandiri gabung dengan Darut Tauhid. Beliau mengambil hajinya haji Qiron. Yang tidak umrohnya itu bersama dengan haji. Berarti kan tiap hari pakai pakaian ihram, Pak. Efeknya apa? Kena damnya 5 ekor kambing. Di kamar yang lain mandi pakai sabun, ternyata ikut pakai sabun. Nah, kan? Jadi tidak tahan ya dengan baunya sendiri, apalagi orang lain kan begitu. Dia saja nggak tahan dengan baunya sendiri, apalagi orang lain kan itu. Saya ingat kalau ketemu dengan beliau, ingatnya apa? 5 kambing. Ingat 5 kambing ya. Kemudian ada tawaf wajib, yaitu nazar. Jadi kalau misalkan gini, diuji oleh Allah sakit, sudah ikhtiar maksimal, berobat kemana-mana, kemudian terakhir ikhtiarnya minum air zam-zam. Ya Allah, kalau air zam-zam yang saya minum ini menjadi wasilah Engkau sembuhkan penyakit saya, maka saya akan sedekah 1 juta. Ternyata benar sembuh, maka sedekah yang 1 juta itu menjadi wajib. Atau, ya Allah, kalau air zam-zam yang saya minum ini menjadi jalan kesembuhan saya, maka saya akan melaksanakan tawaf. Maka tawafnya itu menjadi wajib. Dan lain sebagainya. Hajar Aswad, ini mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf. Sunnah. Ya, jadi jangan dipaksakan mengejar sunnah, meninggalkan wajib. Orang kadang-kadang ingin cerita kepada tetangga, kepada temannya bahwa saya haji alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad. Akhirnya apa? Sikut kanan, sikut kiri, injak kaki orang lain, yang penting saya bisa mencium Hajar Aswad. Nyikut kanan kiri menginjak itu tidak boleh untuk mengejar sunnah. Meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Jangan lakukan. Kalau pingin sekali, ya Allah, saya pingin sekali bisa mencium Hajar Aswad, doa kita fokus. Ya Allah, saya ingin mencium Hajar Aswad. Para sahabat itu sampai mengatakan, demi Allah, kalau saya tidak melihat kekasihku Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya tidak akan mau mencium Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu adalah batu. Tapi karena kekasih Allah mencium Hajar Aswad, maka saya ingin sekali mencium Hajar Aswad. Niatkan, ya Allah, saya selama kurang lebih 30 hari di Mekah, saya ingin mencium Hajar Aswad minimal sekali. Ikhtiar maksimal, doa maksimal. Jadi strateginya adalah pinggir, nempel, maju, maju, maju. Nanti di sana oleh askar yang akan pertama kali ditarik adalah orang yang ada di paling dekat ini. Kau tahu? Ya, saya seringnya begitu. Bisa cerita kenapa? Saya seringnya begitu. Saya mendampingi jamaah di belakang saya kan gitu. Bapak Ibu diurut di sini. Terus ikut sampai di situ, pas mau maju, yang sebelah sini ditahan oleh askar, yang di sini tarik oleh askar untuk masuk. Berikutnya maju lagi, berikutnya maju lagi. Pokoknya jangan sampai kita dolim kepada yang lain. Baik, lanjut harusnya ke dah. Nah, ini sudah. Oke, tawafnya sudah, kita sa'i. Ya. Selesai tadi tawaf. Kemudian sudah 7 putaran, sholat berdoa di multazam, sholat di belakang makom Ibrahim, minum air zam-zam, istilam, kemudian kita berangkat ke area sa'i. Biasanya kalau area sa'i, kalau padat sekali suka diputar-putar juga, tapi insya Allah karena kita bergerak bersama-sama, nanti Bapak Ibu tinggal ikut saja. Oh, tidak boleh jalan sini, ikut jalan sini, sini, ya. Banyak alternatif jalan menuju area sa'i. Memang kalau tidak tahu,
bingung, ke sini nggak boleh, situ nggak boleh. Itu ada tulisannya, tapi tulisannya Arab kan gitu ya. Tempat sa'i. Ya. Setelah itu membaca doa ketika mendaki Bukit Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ketika kita mendaki Bukit Sofa, kita baca doa itu. Tapi bareng-bareng begini, Pak. Jadi menikmati. Ya. Sampai di Bukit Sofa, sunnah menghadap ke Ka'bah untuk berdoa. Ya. Berdoa di Bukit Sofa menghadap kiblat. Tapi kadang-kadang kita tidak diberikan kesempatan oleh askar untuk berhenti. Sehingga nanti saat selesai mendaki Bukit Sofa dan kelihat orang yang melintas di sana tidak boleh berhenti, maka kita berdoanya sambil bergerak, sambil berjalan, karena tidak boleh berhenti. Kalau berhenti pasti didorong sama askar, karena Pak, kalau saat padat sekali biasanya tidak boleh berhenti. Nah, strateginya adalah supaya tetap kita bisa memanfaatkan kesempatan sambil bergerak pelan-pelan, ya pelan aja jalannya kan begitu, supaya kita bisa sambil berdoa. Kemudian melaksanakan sa'i putaran pertama, ya putaran pertama nanti di pilar hijau di atas, di sana bagi bapak-bapak itu sunnahnya lari-lari kecil untuk pria. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watazawwad selama lampu hijau. Ibu-ibu jangan lari-lari besar. Bapaknya lari kecil, ibunya lari besar. Akhirnya Pak balapan. Itu bukan tempat balapan. Di sana ada yang gitu, ibu-ibunya malah lebih cepat daripada bapaknya. Karena Pak, ibunya lari, bapaknya lari kecil. Kan sunnah begini, Rabbighfir warham wa'fu watakarram watazawwaz amma ta'lamu dan seterusnya. Lari-lari kecil. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Pokoknya dari mulai sekarang definisi sunnah kita sementara kita sempurnakan gitu. Ditinggalkan rugi, mumpung. Ya, kemudian berdoa mendaki Bukit Marwah. Sama doanya, inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi atawa bihima dan seterusnya. Ya, sama nanti kita bersama-sama. Nah, sambil dari lampu hijau sampai Bukit Sofa itu kan 300 meter. Ya, 300 meter cukup panjang ya. Kan 400 itu. 400, 100, 300. Nah, itu manfaatkan untuk berdoa. Tapi biasanya sambil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sambil istirahat, sambil berdoa, sambil zikir kepada Allah. Biasanya baca doa itu sambil silakan sambil manfaatkan untuk berdoa masing-masing. Kemudian melaksanakan perjalanan kedua ya dari Bukit Marwah menuju Bukit Sofa. Sama nanti di pilar hijau pun lari-lari kecil dan seterusnya sampai putaran ke-7. Diawali di Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Jadi dihitungnya itu Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3 dan seterusnya. Jadi jangan sampai Sofa Marwah Sofa 1 itu berarti 14 ya. Jadi hanya
7. Selesai putaran ke-7 di Bukit Marwa, kemudian kita berdoa. Sekarang sudah tidak diperbolehkan berdoanya di dalam. Kenapa? Padat. Kita keluar di samping situ, kita doa bersama, setelah itu baru tahallul. Selesai tahallul, maka seluruh larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Selesai Pak, kembali ke hotel, langsung dari situ busnya kalau tidak ada perubahan berarti kalau selesai di Bukit Marwa, di luar, di situ ada toilet, bagi yang ke kamar mandi terlebih dahulu, selesai itu pulang bersama-sama menuju bus, ya. Tergantung nanti hotel kita di mana, terminalnya yang mana, itu belum tahu sampai sekarang, nanti akan disampaikan di sana, ya. Langsung ke bus, kembali ke hotel. Seluruh rangkaian ibadah umroh sudah selesai. Alhamdulillah, sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Iya, tahallulnya diupayakan Bapak Ibu menyiapkan gunting. Tapi insya Allah saya juga bawa gunting. Nah, pengalaman selama ini ya pingin didoakan khusus oleh saya, pas tahallul saya doakan. Satu. Tapi ini khusus bapak-bapak. Ibu-ibu nggak boleh ikut ngantri ya. Khusus bapak-bapak insya Allah nanti tahallulnya bisa dibantu oleh saya. Insya Allah. Gitu Pak ya? Cukup aja tadi? Tahallul? Nah biasanya dibotakinya nanti selesai rangkaian ibadah haji. Jadi saat umroh kita hanya melaksanakan rangkaian rukun umroh terlebih dahulu. Supaya saat hajian itu bisa disempurnakan untuk digundul. Ya, digundul di sana 10 rial Pak. Tapi nanti upayakan kita beli gunting potong rambut sendiri. Kemudian nanti yang memang dari Garut, ya ada yang dari itu Pak ya. Nah, di sana buka pemotongan rambut. Bisnis dadakan namanya. Kita cukup rame-rame gantian. Kalau kemarin sih kita beli gunting 4, beli mesin 4. Kemudian saat itu di situ kan nggak ada tukang potong rambut Pak. Orang Garut tetap aja tidak ngaku orang Garut di sana Pak. Ya, langsung yang punya pengalaman potong rambut dipotong gantian dan sebagainya. Supaya sunnahnya segera. Kan sunnahnya segera Pak. Kalau kita dipotong hanya minimal 3 helai, itu didoakan Rasulullah sekali. Tapi kalau digundul, didoakan Rasulullah itu 3 kali, kecuali ibu-ibu. Nah, ibu jangan, Ustaz saya ingin didoakan 3 kali Rasulullah, saya boleh nggak digundul? Izin ke suami. Pak, silakan Pak. Bentar. Ya, jadi kalau wukufnya itu jatuh pada hari Jumat, itu sering disebut Hajjul Akbar. Ya, haji akbar. Apa yang membedakan? Ya pasti Sayyidul Ayyam bersama dengan Al-Wukuf fil Arafah. Doanya berlipat, Pak. Luar biasa, Pak. Apa tadi? Rambutnya nggak ada gitu ya. Ya, untuk bapak-bapak ketika sudah selesai haji, kemudian kita akan umroh sunnah, rambutnya tidak ada, bagaimana caranya? Kata Rasulullah, faka'annama, seperti kita ada rambutnya. Memang tidak ada yang dicukur, ada rambutnya, ada dipelontos gitu. Jadi hanya menjalankan gunting di atas kepala kita, yang biasa kepala itu ada rambutnya. Kalau misalkan mohon maaf, rambutnya di sini setengahnya, depannya kosong, ya jangan Pak, namanya bukan di sini, tapi di sebelah sini yang memang biasanya ada rambutnya. Jadi seakan-akan faka'annam itu artinya seakan-akan ada rambut. Pak, silakan. Ya.
Ya. Oh iya, benar. Jadi kalau kita mau mencium Hajar Aswad, jangan saat kita sedang melaksanakan rangkaian ibadah umroh ataupun haji. Jangan dalam keadaan sedang ihram kalau mau mencium Hajar Aswad. Karena kalau mencium Hajar Aswadnya saat kita ihram, kemudian kita kena minyak wangi, bahkan tidak boleh memegang kiswah juga saat sedang rangkaian ibadah ihram, umroh. Ya, kenapa? Kiswahnya pun ada minyak wanginya. Kalau kita pegang, tangan kita akan harum. Ketika tangan kita harum, maka kena dam. Ya, sama semuanya. Jadi semua putaran Ka'bah itu ada minyak wanginya. Maka tidak diperbolehkan memegang kiswah dimanapun ya kita sedang melaksanakan rangkaian ibadah umroh ataupun rangkaian ibadah ihram. Itu Pak ya? Ya, kalau mau mencium Hajar Aswad itu dalam keadaan tawaf sunnah. Jangan sedang melaksanakan umroh baik sunnah ataupun wajib. Kan kalau umroh haji itu wajib. Tapi kalau umroh sunnah ya sunnah hukum. Ya, kalau sholat di Hijr Ismail tadi kenapa tidak dianjurkan? Kenapa bisa jadi 1 jam Bapak ngantri di situ, kita sudah sampai di mana, Bapak masih di situ. Jadi tidak dianjurkan masuk Hijr Ismail ketika kita sedang melaksanakan rangkaian ibadah yang berjamaah. Tapi kalau sendiri, bahkan umroh sendiri, masuk Hijr Ismail boleh tidak? Boleh. Gitu Pak ya. Jadi tidak dianjurkannya kenapa? Takut ketinggal dengan rombongan. Boleh ganti Pak. Jadi Bapak boleh bawa cadangan, boleh. Ya. Boleh cadangan, kalau misalkan tidak juga di sana nanti di laundry juga bisa Pak. Ataupun dicuci Pak. Dicuci, Bapak dicuci pakai mesin cuci, ditinggalin begini. Sudah kering Pak. Ya. Kalau mau masuk laundry, biasanya di sana sudah tahu tidak dipakai pengharum. Ya karena sudah requestnya begitu, jadi sudah maklum lah bahasanya begitu, tidak dikasih pengharum. Kalau saya biasanya bawa 3. 3 itu bukan 3 setel, 3 helai. Jadi yang biasa kotor kan yang bawah, pakai kotor yang bawah, yang atas turun ke bawah, yang atas pakai yang baru, polanya begitu. Kalau sudah selesai, nanti tinggal dicuci. Dicuci kain ihram, itu 1 jam kering Pak, dijemur di sana. Ya. Ya, kalau mau bawa cadangan 1. Ya. Karena kita tidak tahu apakah nanti, biasanya rata-rata yang kita ragu itu saat kita berada di Musdalifah. Kenapa di Musdalifah? Itu ya tidak tahu di situ ada najis ataupun tidak. Ihtiyatnya kalau mau bawa 1 saja untuk ganti jikalau nanti sebelum tanggal 10 melempar jumroh ternyata kain ihramnya kita terkena najis. Itu aja. Ustadz Afwan izin bertanya. Silakan. Yang soal mikot di Bir Ali, kemarin tuh saya sempat lihat di YouTube tahun 2024 kalau nggak salah. Itu karena Bir Alinya penuh, jadi jamaah haji tidak diperkenankan untuk turun di Masjid Bir Ali. Nah, pernahkah DT mengalami hal itu? Atau kalaupun seandainya kita mengalami hal itu, berarti kita tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang mikot itu? Yeah. Atau mungkinkah kita sholat sunnah ihramnya di bis aja gitu? Atau gimana Ustadz? Itu tahun 2024 kalau nggak salah. Dan dia ikut KBIH salah satu lah. Iya. Gitu. Berarti alhamdulillah saya 2024 juga berangkat ya. Aman. Nah gitu. Jadi selama ini, ya selama 7 kali saya mendampingi jamaah haji. Kalau umroh sih insya Allah tidak masalah ya. Tetap bisa.
haji memang betul pernah ada rombongan dari KBH tertentu yang saat berada sampai di Bir Alinya tidak memungkinkan untuk digunakan mesinnya untuk sholat. Alhamdulillah selama ini Darut Tauhid Bandung maupun Jakarta belum pernah mengalami situasi seperti itu. Kalaulah mengalami situasi seperti itu, bus yang kita pergunakan tetap akan melintas di sekitar Bir Ali. Berarti nanti kami akan memberikan informasi. Informasinya satu, kita laksanakan sholat ya ihramnya di dalam bus. Selesai sholat ihram, kemudian baru kita melafalkan niat ya masih di area Bir Ali. Kalau menghadapi situasi seperti itu. Tapi karena selama ini belum pernah ya kita lakukan, alhamdulillah lancar saja. Dan memang betul ada kemarin yang cerita juga dari teman-teman yang sama-sama menjadi petugas pembimbing di tahun 2024 mengalami situasi seperti itu. Tapi insya Allah kita mengambil keputusan seperti itu nanti. Tergantung nanti situasi yang ada di lapangan. Itu teh ya. Baik, alhamdulillah sudah 3:30. Tidak terasa, sudah masuk waktu asar. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Hari ini kita baru sampai rangkaian ibadah umroh. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan rangkaian ibadah haji. Ibadah puncak kita. Maka mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Ya, sehat, Allah berikan sehat, sehingga bisa bersilaturahim, bisa menyempurnakan ikhtiar, kita menjadi salah satu bukti kita serius ingin menjadi tamu Allah. Kalau dari awal kita sudah punya tekad yang kuat, keinginan yang kuat untuk dijamu oleh Allah, maka insya Allah kita akan diberikan jalan oleh Allah untuk bisa melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan kita. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah menyehatkan lahir batin kita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi cara kita, bentuk keseriusan kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safi'ina wa dhuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Duhai ya Allah, terima kasih ya Allah. Di antara sekian banyaknya hamba-hambamu, kamilah yang kau undang ke tanah suci-Mu ya Allah. Duhai ya Allah, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Solehkan putra-putri kami ya Allah. Sakinahkan keluarga kami ya Allah. Duhai ya Allah, jamu kami semua di tanah suci-Mu ya Allah. Jamu kami semua di tanah suci-Mu ya Allah. Kami rindu untuk bisa sujud di Baitullah-Mu ya Allah. Kami rindu untuk bisa ziarah ke makam kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Duhai ya Allah, jadikanlah apapun yang kami lakukan menjadi bukti kami ingin rindu sekali dijamu di tanah suci-Mu ya Allah. Jamu kami semua di tanah suci-Mu ya Allah. Jadikanlah ibadah haji yang kami lakukan sebagai penghapus segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali nanti di pekan yang akan datang untuk terus kita menggali ilmu Allah. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.